Namaskar. Halo. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Miss Yugi dalam pembelajaran PPKN. Nah, sebelumnya ya anak-anak, Miss Yogi minta maaf ya, karena hari ini Miss Yogi tidak bisa mengajar kalian secara langsung. Namun, Miss Yogi tetap memberikan pembahasan materi kita selanjutnya ya. Nah, pada minggu lalu, Miss Yogi sudah berjanji dengan kalian ya untuk membahas latihan soal yang sudah Miss Yogi berikan pada pertemuan yang lalu. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke? Okay? Attention. Join your hand and close your eyes. Start. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Namaskar. Oke anak-anak, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi hari ini Miss Yogi akan mengajak kalian untuk membahas latihan soal pada buku pengayaan tema 4 halaman 57 sampai 58. Nah, ayo sekarang diambil dulu latihan soal kalian ya anak-anak ya. Dan buka halaman 57 sampai 58 ya, buku pengayaan tema 4 ya. Nah, jika kalian sudah membuka halaman tersebut, silakan dilihat pekerjaan kalian atau hasil latihan kalian. Oke, berikut kita mulai dari soal nomor 1. Ya, silakan disimak ya anak-anak pembahasannya. Kemudian koreksi atau periksa hasil latihan soal kalian. Jika benar, silakan diisi tanda benar ya atau tanda betul. Kalau salah, isi tanda salah, kemudian isi jawaban yang benar. Oke? Kita mulai ya dari nomor 1. Oke, nomor 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan adalah makna sila Pancasila. A kedua, B ketiga, C keempat, atau D kelima. Nah, keyword di sini atau kata kuncinya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, ayo, everything about kemanusiaan. Kira-kira sila keberapa ya? Ada yang masih ingat penjelasan Miss Yogi di minggu yang lalu? Oke, good. Jadi jawabannya adalah A, ya, yaitu kedua. Kenapa begitu, Miss? Oke, kita review lagi ya pembelajaran minggu lalu. Nah, yakni makna yang terkandung dalam sila kedua. Ya, jadi yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, sama persis ya dengan yang ada di soal tadi. Kemudian selain itu, berani membela kebenaran dan keadilan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, serta saling mencintai sesama manusia. Nah, sudah terbukti ya bahwa jawaban yang tadi itu benar, yaitu sila kedua. Ya, ayo silakan diperiksa dulu pekerjaan kalian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk makna sila kedua. Oke, kita masih di sila kedua ya. A. Menjaga toleransi antar umat beragama. B. Mengakui persamaan hak sesama manusia. C. Pentingnya musyawarah dalam masyarakat. D. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, ini masih sila kedua ya, anak-anak. Berarti masih sesuatu yang berbau kemanusiaan. Nah, ayo yang mana? A, B, C, atau D?
Oke, good. Jadi jawabannya adalah mengakui persamaan hak sesama manusia. Ya, Miss, kenapa nggak jawabannya A, Miss, atau C, atau bahkan D? Oke, jadi yang pertama itu adalah toleransi antar umat beragama ya, poin A ya. Itu masuk ke sila yang pertama ya, anak-anak. Jadi yang ditanya di soal adalah sila kedua. Jadi otomatis option A adalah salah ya. Oke. Jadi ini salah ya. Miss Yogi mau isi salah dulu. Oke. Yang ini salah. Ini sila pertama. Sila 1. Itu ya, Miss Yogi tulis ya, sila 1. Oke. Kemudian C, pentingnya musyawarah dalam masyarakat. Nah, sepertinya kalian pernah mendengar ya, dan kita pernah menyinggung masalah ini atau tentang musyawarah pada pertemuan minggu lalu. Nah, yang mana musyawarah itu merupakan pengamalan dari sila, ada yang tahu sila keberapa? Ya, sila keempat. Ya, jadi otomatis jawabannya bukan ini ya, anak-anak ya. Jadi Miss Yogi eliminasi dulu ya. Nah, di sini adalah sila keempat. Jadi Miss Yogi tulis sila 4 itu aja ya. Oke. Kemudian yang D, pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, everything about unity itu masuk ke sila ketiga ya. Jadi ini gugur juga ya anak-anak ya. Ini Miss Yogi tulis sila 3. Nah, ya, jadi benar ya jawabannya B. Miss, apakah benar seperti itu, Miss? Oke, mari kita cek ya pada materi kita minggu lalu. Oke, nah ini tadi ya, kalian sudah lihat toleransi antar umat beragama ya. Kemudian, nah ini bisa dihapus dulu ya. Kemudian, selain itu, nah ini sila ketiga ya, menjaga persatuan dan kesatuan pada option D tadi ya. Jadi jawabannya sudah benar ya, yaitu, nah mengakui persamaan hak sesama manusia. Jadi tidak membeda-bedakan ya, baik dari agamanya, budayanya, ataupun ciri fisiknya, semua sama, memiliki hak yang sama ya. Itu ya anak-anak ya, jawabannya B. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Membantu korban bencana alam merupakan pengamalan Pancasila titik. A kedua, B ketiga, C keempat, D kelima. Nah, yang mana anak-anak? Kata kuncinya? Kata kuncinya adalah membantu korban bencana alam. Nah, ini salah satu kegiatan kemanusiaan. Ayo, kira-kira yang mana? Ketiga kah? Atau keempat? Atau bahkan kelima? Oke, jawabannya adalah sila kedua. Ya, seperti yang bisa dijelaskan tadi, sila kedua itu menyangkut hal-hal tentang kemanusiaan. Ya, itu dia. Nah, gimana Miss sama materi minggu lalu? Apakah kita sudah belajar? Sudah. Ini termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua. Ya, ayo kita cek sama-sama ya. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, jadi di sini Miss Yogi langsung menunjuk ya, langsung menunjuk poin 6, yaitu memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Ya, real ya perilakunya yang nyata, yang sesuai dengan sila kedua. Oke, diingat-ingat lagi ya materinya minggu lalu. Oke, next. Soal nomor 4.
Salosa adalah anak seorang nelayan. Oke, di sini ceritanya nama anak itu adalah Salosa ya. Jadi dia anak dari seorang nelayan. Sikap Salosa terhadap pekerjaan ayahnya adalah, nah ayahnya ini seorang nelayan anak-anak ya. Lalu bagaimana seharusnya sikap Salosa terhadap pekerjaan ayahnya? Dia tahu ayahnya seorang nelayan. Lalu bagaimana sikapnya? A. Bangga, B. Sedih, C. Malu, D. Sombong. Yang mana? Apakah harus sedih kalau orang tua kita seorang nelayan? Atau malah malu? Atau bangga? Ataukah sombong? Ayo. Jadi jawabannya adalah bangga. Tentu saja ya, apapun pekerjaan orang tua kita, semasa itu positif, kalian harus bangga. Ya, karena dengan pekerjaan tersebut orang tua kalian berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian, ya. Kemudian kebutuhan anggota keluarga yang lain. Jadi sudah sepatutnya kalian bangga terhadap usaha yang dilakukan oleh orang tua kalian. Oke, anak-anak ya. Bisa dipahami ya. Oke, next. Question number 5. Buyung. Buyung di sini adalah nama orang ya anak-anak ya. Buyung memiliki banyak teman di sekolah. Nah, Buyung itu seorang siswa jadinya ya. Sikap yang harus dimiliki oleh Buyung dalam berteman adalah, oke, kita cek. A. Berteman dengan satu agama. B. Berteman dengan yang satu daerah. C. Tidak membeda-bedakan teman. D. Berteman dengan rumahnya yang dekat. Oke. Keywordnya adalah dalam memilih teman, dalam bergaul, kita hendaknya untuk tidak membeda-bedakan teman. Baik dari agamanya, kemudian dari asal daerahnya, tempat tinggal atau rumahnya di mana, apakah dia orang kaya atau tidak. Nah, kita hendaknya tidak memperhatikan hal-hal itu. Semasih dalam tatanan atau dalam pembahasan yang positif ya. Jadi kalian tidak diajarkan atau tidak diajak melakukan hal-hal negatif oleh teman kalian ya. Jadi di sini jawabannya adalah tidak membeda-bedakan teman. Ya, jadi kalian tulus berteman dengan teman kalian tanpa melihat atau memperhatikan latar belakang sosial mereka. Seperti tadi Miss Yogi jelaskan, agama, daerah, rumahnya di mana, kemudian orang tua pekerjaannya apa, dan lain sebagainya. Ya, itu anak-anak ya. Kemudian, soal, nah ini dia, terkait dengan hal yang tadi ya anak-anak ya. Hal tadi merupakan pengamalan dari sila kedua, yaitu tidak membeda-bedakan teman saat bergaul. Nah, ini contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua, ya. Next, soal nomor 6 ya. Nah, ini soal nomor 6 sudah mulai soal isian ya. Simbol sila kedua Pancasila. Nah, kalau ada yang lupa ya, wah ini kebangetan ini. Minggu lalu kita sudah bersama-sama menghafalkan dan menunjuk ya, Miss Yogi sudah berikan sebuah gambar dari masing-masing simbol Pancasila, kemudian kita menyebutkan bersama-sama beserta silanya. Ya, jadi simbol sila kedua Pancasila adalah apakah bintang, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas, atau rantai? Ayo, ada yang lupa? Atau semuanya sudah ingat? Ya, jadi simbol sila kedua Pancasila adalah, nah ini dia, rantai, rantai ya. Nah, ini simbol rantai yang minggu lalu sudah kita bahas sama-sama ya anak-anak ya. Oke, next. Soal nomor 7. Sikap kita saat guru sedang menjelaskan pelajaran adalah,
Nah, ini ya, seperti yang kalian simak hari ini Miss Yogi menjelaskan pembelajaran anak-anak. Jadi materi yang Miss Yogi janjikan minggu lalu, sudah Miss Yogi bahas kali ini. Nah, tugas kalian adalah apa saat Miss sedang menjelaskan atau Misternya sedang menjelaskan? Yakni mendengarkan dengan baik. Ya, kemudian atau menyimak dengan baik penjelasan guru, boleh. Dan kalau ada yang menjawab nih, saya tidak mengobrol dengan teman saat guru di kelas menjelaskan pelajaran. Ya, sorry, ini maksudnya pelajaran ya sayang ya. Miss Yogi salah ketik. Jadi Miss Yogi hapus dulu ini. Nih, bukan ini ya. Pelajaran, itu maksudnya. Oke? Nah, itu tadi ya. Itu sikap saat mendengarkan penjelasan guru di kelas ya. Jadi tidak mengobrol, mendengarkan dengan baik, dan apabila ada yang penting kalian bisa mencatat di buku catatan. Miss, tujuannya apa sih Miss? Saya mendengarkan guru di kelas, toh juga ada di buku. Nah, kalau misalnya suatu ketika saat kalian belajar dengan membaca buku ada hal yang tidak kalian mengerti, nah itulah fungsinya Miss dan Misternya menjelaskan materi yang ada di buku. Sehingga kalian lebih paham. Jadi apabila salah satu di antara kalian tidak begitu mengerti saat membaca materi, jadi kalian bisa memanfaatkan penjelasan dari guru untuk memahami materi pelajaran. Ya, seperti yang Miss Yogi lakukan sekarang, Miss Yogi tahu kalian bisa menjawab soal dengan baik karena semuanya misalnya ya ada di buku begitu. Kemudian namun ada beberapa di antara kalian yang tidak mengerti dan membutuhkan penjelasan dari Miss Yogi atau Misternya atau Miss yang lain, ya. Itu fungsinya guru menjelaskan kembali materi yang sudah ada di buku. Ya, begitu ya anak-anak ya. Agar kalian lebih memahami kembali secara mendalam, ya. Oke. Next ya. Ini bisa dihapus dulu. Nah, oke. Let's continue. Oke, soal nomor 8. Sebutkan 5 makna sila kedua Pancasila. Jadi siapa yang masih ingat? Kita sudah bahas minggu lalu ya. 5 makna sila yang terkandung dalam sila kedua. Kira-kira apa? Ada yang masih ingat? Oke, let's check together. Nah, ini ya. Jadi ini makna yang terkandung dalam sila kedua. Yaitu yang pertama, yang Miss Yogi sudah berikan ya keywordnya, yaitu segala sesuatu tentang kemanusiaan. Ya, yang pertama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kemudian berani membela kebenaran dan keadilan, kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti yang tadi ya, memberikan sumbangan kepada korban bencana alam, kemudian juga ada yang kegiatan bakti sosial, kemudian ada yang membantu teman yang terjatuh atau teman yang sedang kesulitan memahami materi pelajaran. Nah, itu masuk ke ke poin yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Misalnya tidak memukul atau tidak menyakiti perasaan orang lain dan bersikap sopan, ya, itu tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian yang kelima, saling mencintai sesama manusia, ya, saling menyayangi dan juga tidak saling membeda-bedakan satu sama lain, ya. Oke. Next. Oke, soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan tidak semena-mena terhadap orang lain? Nah, tadi Miss Vicky sempat menyinggung sedikit ya. Jadi perilaku tidak semena-mena terhadap orang lain, mungkin di antara kalian masih sering mendengar kalimat ini namun tidak begitu bisa memahami ataupun tidak bisa menjelaskan. Saya ngerti Miss, tapi saya susah untuk menjelaskan. Nah, ini ya, Miss Yogi tampilkan sekarang. Perilaku tidak semena-mena terhadap orang lain itu maksudnya adalah
kita selalu memperlakukan orang lain dengan baik, ya. Tidak membeda-bedakan apakah mereka orang kaya atau miskin, kemudian latar belakangnya seperti apa. Nah, kita selalu bersikap baik atau memperlakukan orang lain dengan baik, ya. Seperti misalnya, ini contohnya, bersikap sopan. Nah, ini bersikap sopan, ya. Jadi sopan santun ya, baik dengan yang seumuran dengan kalian, apalagi yang lebih tua ya. Tidak menutup kemungkinan juga seseorang yang memiliki umurnya atau usianya lebih kecil dari kalian. Kalian harus bersikap sopan santun ya. Ingat dengan program sekolah kita 5S ya, yang minggu lalu sempat kita singgung. Kemudian yang kedua, tidak berkata yang apa? Menyinggung perasaan orang lain. Jadi, hati-hati berbicara ya, berbicara yang sopan. Kemudian tidak menyinggung perasaan orang lain, ya. Kemudian selanjutnya yaitu tidak memukul. Tidak memukul atau menyakiti orang lain, ya. Mencubit, menendang, apalagi membunuh, ya itu tidak diizinkan. Kemudian yang terakhir adalah tidak memandang remeh orang lain. Walaupun misal ya, postur tubuhnya kurus, kemudian saya kayaknya bisa deh Miss ngalahin dia. Nah, itu memandang remeh orang lain. Miss, saya mau balapan lari sama dia. Saya kan badannya lebih besar, dia badannya lebih kurus. Kayaknya saya deh yang menang, Miss. Nah, itu perilaku yang memandang remeh orang lain ya. Jadi kalian belum bisa dikatakan bersikap tidak semena-mena terhadap orang lain ya. Itu masih meremehkan orang lain. Ya, bisa kira-kira dimengerti anak-anak ya. Jadi sikap tidak semena-mena terhadap orang lain itu antara lain bersikap sopan, berkata yang tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti orang lain secara fisik ya, dan tidak memandang remeh orang lain. Ya, jadi kalau ada yang salah atau miss, saya nggak bisa jawab soal ini, nggak apa-apa, ditulis saja jawabannya ya. Nanti persiapan PH kalian bisa pelajari itu, ya. Oke, next, the last number or the last question. Sorry, Miss Yogi hapus dulu ya coretan tadi ya. Soal nomor 10. Sebutkan pokok-pokok yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nah, pokok di sini yang dimaksud adalah mirip ya dengan makna yang terkandung dalam sila kedua, ya, intinya. Jadi sila kedua itu intinya apa? Apa saja yang ada? Jadi yang pertama adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Ya, yang seperti tadi ya, persamaan hak sesama manusia. Ya, jadi tidak ada yang baru dia pekerjaannya guru, jadi dia mendapatkan hak yang lebih banyak, kemudian kewajibannya sedikit. Kemudian ada yang berprofesi atau pekerjaannya petani, haknya kecil atau sedikit ya, kewajibannya yang banyak sekali. Nah, itu tidak sama ya, tidak adanya persamaan hak-hak antar sesama manusia. Nah, di sini di sila kedua ini diakui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama, ya, tidak dibeda-bedakan. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tadi ya, sudah yang pertama itu dalam makna sila. Dan yang terakhir adalah saling mencintai sesama manusia. Nah, itu pokok-pokok yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Oke, jadi pembahasan latihan soal hari ini finish ya anak-anak ya. Jadi apa yang sudah Miss Yogi jelaskan hari ini silahkan dicermati atau disimak dengan baik, dilengkapi latihan soalnya sehingga
untuk PH, persiapan PH, kalian bisa buka kembali materi yang sudah Miss Yogi berikan di minggu lalu dan juga hari ini, ya. Nah, untuk yang minggu lalu, kalian bisa akses di Google Classroom masing-masing, ya, masing-masing kelas silahkan diakses. Miss Yogi sudah upload di sana berupa PDF. Kalian bisa download, kemudian kalian bisa pelajari, ya. Nah, tidak lupa juga ya, anak-anak, Miss Yogi ingin mengingatkan kalian ya terkait PH, penilaian harian PPKN untuk tema 4 ya. Jadi materi di tema 4 itu ada makna yang terkandung dalam sila pertama, kedua, dan ketiga, kemudian sikap yang sesuai dengan sila pertama, kedua, dan ketiga, begitu juga sikap yang tidak sesuainya ya. Dan yang terakhir adalah pengamalan, simbol-simbol dalam sila, dalam Pancasila ya, simbol-simbolnya seperti apa. Sila pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, itu yang akan Miss Yogi ujikan di penilaian harian esok hari. Ya, silakan dipersiapkan diri dengan baik ya. Dan jangan lupa dengan semboyan kita yaitu tidak ada hasil yang akan mengkhianati usaha. Seberapa kalian tekun berusaha atau mempersiapkan sesuatu, hasilnya akan jauh lebih maksimal. Ya, oke anak-anak ya. Nah, sekian dulu ya pertemuan kita hari ini dan semoga sukses untuk penilaian harian esok hari. See you on the next meeting, students. Bye-bye. Terima kasih sudah belajar yang baik hari ini, ya. Bye. Namaskar.